nggak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Dari pernyataannya, jika Hasto ditahan KPK, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, akan mendatangi KPK dan membela Hasto. Karena Hasto sebagai sekjen partainya, yaitu PDIP. Sekarang Hasto sudah ditahan KPK dan kita tunggu kedatangan Megawati Soekarnoputri untuk mendatangi ke KPK. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak semakin banyak pembenci, itu akan muncul semakin banyak pemuja. Dan boleh jadi sama banyak. Itu sama banyak antara iblis, setan, sama malaikat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Pak Hasto kemarin sudah resmi ditahan KPK dan di dalam perkataan terakhir Pak Hasto menyebut bahwa menantang KPK untuk mengadili keluarga Jokowi. Nah, hari ini Pak Jokowi merespon dengan suara agak tinggi ya, nada agak tinggi. Dan terus kemudian ada surat edaran dari PDIP terkait instruksi bahwa ada larangan untuk ikut retreat. Saya rasa ini adalah tindakan yang provokatif, memperkeruh keadaan. Seharusnya kalau PDIP mau menjadi oposisi, ya menjadi oposisi yang baik, kritik segala kebijakan pemerintah yang sekiranya merugikan rakyat. Bukan malah memprovokatif, memporak-porandakan keadaan. Saya rasa ini bukan oposisi yang baik ya. Oposisi yang baik mengkritik segala kebijakan pemerintah yang sekiranya itu tidak menguntungkan untuk rakyat. Bukan memprovokatif agar kader yang menjadi kepala daerah tidak hadir di acara retreat. Saya rasa Presiden mengadakan acara di Magelang itu adalah acara yang memang penting. Bagaimana arahan nanti dari Presiden langsung kepada kepala daerah. Selain Pak Jokowi juga Profesor Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga mendukung Pak Jokowi, kemudian bela Pak Jokowi. Bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retreat, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak, untuk tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga di Pak Jokowi diadili, gimana Pak? Keluarga Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan.
Artinya kan Dan- selama ini sering kali Kait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Jokowi duduk dengan Pak Yusuf Kalla. Saya nimbrung aja. Duduk situ. Nah, nggak berapa lama kemudian Presiden Prabowo datang nyalamin Jokowi, kemudian ke SBY. Nah, waktu dia nyalami Jokowi, Pak nggak ada, Pak SBY, Pak Prabowo, enggak, Pak JK mungkin JK. lagi ke SBY. Mejanya agak jarak 2 meja gitu. Nah, saya jadi dengan Pak Jokowi didatangin oleh Prabowo ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Nah, salah satu obrolannya itu, yaitu Pak Jokowi bilang sama saya, karena Pak Prabowo mau ke Solo, bilangnya, oh saya mau kapan nih mau ke Solo nih? Oh nanti Pak Jokowi bilang sama saya, nanti kalau ke Solo nanti dibilang cawe-cawe. Gitu. Ngomongnya ke saya, ya kan? Karena dia ngomong ke saya, ini juga Prabowo juga ngomong, itu apa itu cawe-cawe itu? Dia nanya sama Pak Jokowi, dijawab, itu apa namanya? Ikut-ikutan. Oh iya itu apa masa lalu, kata Prabowo kan? Iya di depan saya bertiga, sebelah saya Ketua MPR Muzani. Cuma yang kelihatan berdua mereka kan, Iya, betul. sama kepala saya. Sama kepala dan samping wajahnya Prof. Jimli. Makanya untuk yang tahu-tahu aja nih, kalau bahasa anak mudanya, yang tahu-tahu aja, nih Prof. Jimli nih jadi orang ketiga. Nih, jadi saya bilang, biarin aja Pak, itu dulu. Juga Obama tuh kampanye untuk Hillary. Itu cawe-cawe banget itu. Tapi kalah saya bilang. Ya kan? Kan Bapak kan gak ikut kampanye kemarin. Oh cawe-cawe itu. Cawe-cawe itu ya bagi orang yang tidak suka, bagi yang suka, bagi yang pendukung nggak ada masalah, bagi yang pembenci masalah serius. Tapi sebenarnya itu, ada 2 pertanyaan nih Prof untuk Prof. Jimli. Anda cukup setuju apa nggak setuju kalau memang sebenarnya persepsi orang sampai sekarang merasa bahwa Pak Jokowi masih cawe-cawe itu, Prof? Dan yang kedua, kalaupun iya, apakah secara ketatanegaraan dan secara political ethics itu juga menyalahi etika politik? Gitu? Menurut kalau gimana? Kalau menurut saya ya, Pak Jokowi itu ngapain selama 5 tahun ini pasti dianggap akan memperkuat Wapres. Karena ada Wapres di situ. Maka makin populer dia, ya kan? Politik gorong-gorongnya misalnya gitu. Itu akan dikaitkan dengan Gibran. Itu juga Gibran kan, dia bikin lapor Wapres itu. Iya, lapor Mas Wapres. Ya kan? Karena masih banyak orang yang belum yang tidak suka gitu. Ya, sebagian karena memang bukan pemilih, tapi sebagian karena kesel gara-gara ya itu tadi yang putusan MK itu, ya kan? Nah, dia anggap ini kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pak Harto 32 tahun baru di ujung kelihatan ada KKN-nya, ya kan? Oh ini baru 10 tahun, cepet banget gitu. Jadi pokoknya banyak sekali yang marah dan benci. Dan kayaknya selama 5 tahun sampai 2029 kayaknya akan terus. Kayaknya, ya, feeling saya. Tapi ada hukum alam. Akan terus itu maksudnya gimana, Prof? Prof. Pembenci ini nggak akan berhenti. Oke. Akan marah terus. Cuma diam aja dibilang cawe-cawe lah. Iya, ada sunnatullah. Hukum alam. Hukum alam. Bahasa agamanya sunnatullah. Ya, hukum Tuhan nih. Jadi semakin banyak pembenci, itu akan muncul semakin banyak pemuja. Dan boleh jadi sama banyak. Itu sama banyak antara iblis, setan, sama malaikat itu. Makin banyak iblisnya, makin banyak malaikatnya. Oh, berarti iblis-iblis kayak gini nih nggak jangan dikurangi juga, Prof. Karena pasti orang baik dan orang malaikat itu lebih banyak. Karena tiba-tiba di medsos itu, ya, kayak misalnya di YouTube, itu bermunculan anak-anak muda, ada ibu-ibu, ada cewek-cewek cantik-cantik gitu. Kayaknya enggak pemain. Nah, oke pemirsa. Pasca ditetapkan Pak Hasto ini sebagai tahanan KPK,
para netizen, para rakyat, para masyarakat menunggu Ibu Megawati pulang dari Tanah Suci, karena pada suatu ketika dalam sambutan Megawati sempat mengancam KPK ya, bahwasanya ketika Pak Hasto itu ditahan oleh KPK, maka Ibu Megawati sendiri yang akan turun tangan dan akan keruduk kantor KPK. Alhasil sampai hari ini Ibu Megawati masih belum pulang, belum balik dari Tanah Suci, sehingga menimbulkan komentar-komentar yang negatif terkait Ibu Megawati. Artinya ada yang bilang bahwa Ibu Megawati bohong lah, Ibu Megawati hoax lah, dan sebagainya. Karena dari statement Ibu Megawati dari awal katanya mau keruduk KPK, sampai hari ini Ibu Megawati kan masih belum membuktikan dari omongan tersebut. Kemudian warganet atau netizen, masyarakat, rakyat, dan semuanya juga menunggu bahwasanya sempat juga kader dari PDIP pernah mengatakan bahwa mempunyai data rahasia terkait Pak Jokowi, yang mana data rahasia tersebut akan diungkap ketika KPK berani menangkap Pak Hasto dan menahan Pak Hasto. Dan hari ini Pak Hasto sudah ditahan ya. Kita tinggal nunggu apakah dokumen rahasia itu ada atau hanya framing seolah-olah Pak Hasto itu benar gitu. Jadi kita masih menunggu statement-statement dari internal PDIP seperti apa, ungkapan dari yang kemarin-kemarin bilang bahwa mau keruduk KPK, mau membuka rahasia penting. Begitu. Jadi biar tidak timbul fitnah lagi ke Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi keliru ya biar diproses hukum. Kalaupun ada fakta terus bukti hukum ya biar diproses. Gitu. Nah, kemudian juga terkait retreat yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto beserta kepala daerah. Dari kepala daerah yang berasal dari PDIP itu mendapatkan instruksi dari Ibu Ketua Umum bahwa dilarang untuk ikut retreat tersebut. Gitu ya. Jadi saya rasa ini juga tidak baik karena ini adalah bahasa-bahasa provokatif. Kalau saya ibaratkan dan mencontohkan, ini sudah keruh malah diobok-obok ditambah keruh. Seharusnya kalau memang PDIP itu mau oposisi mengajak perang pemerintahan hari ini, bukan begitu caranya. Kritik segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, bukan malah memperkeruh keadaan dan memprovokatif orang-orang dan masyarakat. Saya rasa demikian. Silahkan tulis komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan.